Ya, perkenalkan nama saya Benyamin Fernando. NIM saya 111800872. Saya akan mempresentasikan informasi penerimaan siswa baru berbasis web dengan PHP dan SQL untuk matkul MPSI Manajemen Proyek Sistem Informasi. Di sini adalah teman-teman saya yang bernama Adha Gilang Pamungkas dengan NIM 1180631. Terus ada Tengku Aldi Syaputra, NIM 111092010. Terus ada Andi Suswanto, NIM-nya 1111822. Latar belakang. Saat ini belum banyak sekolah di Indonesia menyelenggarakan penerimaan siswa baru atau PSB secara online. Dengan manfaat dan kemudahan yang ada, sudah seharusnya sistem ini dikembangkan oleh tiap-tiap sekolah. Hal ini sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti teknologi internet dan web yang mampu mendukung proses input dan output pada secara cepat dan akurat, khususnya dalam pelaksanaan PSB. Dikembangkannya sistem PSB secara online di sekolah ini diharapkan akan membuat pelaksanaan PSB menjadi lebih transparan, akuntabel, dan akomodatif. Sekolah dapat mengurangi bahkan menghilangkan kecurangan-kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan PSB secara manual. Dengan demikian tidak akan ada lagi pihak-pihak yang merasa tidak puas atau dirugikan. Selain itu, sistem ini akan menjadikan proses pendataan dan administrasi lebih mudah dan cepat. Pelaksanaan PSB akan menjadi lebih efisien, baik dalam waktu, tempat, biaya, maupun tenaga. Tak ketinggalan juga dengan sistem ini, para peserta dan orang tua peserta tidak perlu bersusah payah mendatangi sekolah untuk sekedar melihat pengumuman atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan PSB. Kapanpun dan dimanapun mereka berada, mereka dapat melakukan melalui komputer manapun yang terhubung dengan internet. Oke, di slide selanjutnya, saat ini sudah ada beberapa penelitian yang membahas mengenai sistem informasi PSB. Namun sistem yang ada belum mengadopsi teknologi web dan internet sehingga sistem belum bisa diakses oleh semua pihak melainkan terbatas pada orang tertentu saja. Selain itu, prosedur dan tampilan yang digunakan masih cukup sulit dipahami khususnya bagi orang awam yang mengaksesnya. Muncul ide yang membuat sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis teknologi web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan bahasa database SQL. Dengan sistem ini, sekolah atau panitia dapat mengelola pelaksanaan PSB seperti pendaftaran, seleksi, penjurnalan, pengumuman, dan pendaftaran ulang dengan cepat dan mudah. Peserta dan orang tua peserta juga dapat dengan mudah memonitorkan pelaksanaan PSB serta menggali informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan PSB dari lokasi manapun dan kapanpun melalui perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Berdasarkan pemaparan fenomena-fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil permasalahan yang berjudul Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web dengan PHP dan SQL. Lalu di slide selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul antara lain. 1. Rawan terjadi praktik kecurangan dan pelaksanaan PSB secara manual yang melibatkan sejumlah pihak seperti peserta, orang tua peserta, maupun panitia penerimaan siswa baru. Rumitnya proses pendataan, administrasi, dan informasi pada pelaksanaan PSB secara manual yang mengakibatkan kurang efisien penggunanya waktu, tempat, biaya, maupun tenaga. Terus di sini ada yang ketiga,
perlu adanya sistem informasi berbasis web yang mampu mengelola pelaksanaan PSB, yaitu pendaftaran, seleksi, penjurnalan, pengumuman, dan pendaftaran ulang. Lalu di slide selanjutnya ada batasan masalah. Berdasarkan beberapa pokok permasalahan yang telah diuraikan pada identifikasi masalah di atas, maka permasalahan dibatasi pada rekayasa perangkat lunak sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database SQL yang mampu mengelola pelaksanaan penerimaan siswa baru, yaitu pendaftaran, seleksi, penjurnalan, pengumuman, dan pendaftaran ulang. Oke, di slide selanjutnya. Adapun batasan masalah lain dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Sistem ini digunakan untuk pelaksanaan PSB di sekolah menengah atas. 2. Seleksi calon peserta didik baru dilakukan berdasarkan peringkat jumlah nilai ujian akhir nasional atau SMP, MTS, pemrograman paket B untuk 4 mata pelajaran: bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, dan nilai piagam prestasi yang dimiliki calon peserta didik. Terus yang ketiga, sistem ini mampu mengelola data user atau data pengguna, kecamatan, sekolah asal prestasi, dan berita. Lalu yang keempat, sistem ini mempunyai fungsi user login yang membatasi akses user menuju halaman administrator dan super administrator. Lalu di slide selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana rekayasa perangkat lunak sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web dengan PHP dan SQL yang mampu mengelola pelaksanaan penerimaan siswa baru, yaitu pendaftaran, seleksi, penjurnalan, pengumuman, dan pendaftaran ulang. Terus yang kedua, bagaimana tingkat kelayakan sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web dengan PHP dan SQL. Terus di slide selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian menghasilkan perangkat lunak sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web dengan PHP dan SQL yang mampu mengelola pelaksanaan penerimaan siswa baru, yaitu pendaftaran, seleksi, penjurnalan, pengumuman, dan pendaftaran ulang. Terus yang kedua, mengetahui tingkat kelayakan sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web dengan PHP dan SQL. Terus di slide selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat yang sekiranya diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagi industri sebagai bahan kajian dalam melakukan rekayasa perangkat lunak yang masih relevan. 2. Bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pada pelaksanaan penerimaan siswa baru. 3. Bagi mahasiswa yang menghasilkan laporan penelitian yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi mahasiswa lainnya bagi yang ingin melakukan penelitian lanjutan. Bab 2. 1. Sistem informasi. A. Definisi sistem. Pendefinisian sistem dapat dilakukan dalam 2 pendekatan, yaitu pendekatan atas fisik dan pendekatan atas fungsi. 1. Ditinjau dari aspek fisik murni dan pros. Mendefinisikan sistem sebagai perangkat elemen yang digabungkan satu dengan yang lain untuk suatu tujuan bersama. Dalam kamus Webster's Unabridged, sistem adalah elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan atau organisasi. Lanjut, ada Scott 1996 mengatakan sistem terdiri dari unsur-unsur seperti masukan atau input, pengolahan atau processing, serta keluaran atau output. Menurut Urban, McLean, dan Wetherbee 1999,
Sistem informasi adalah sebuah sistem yang mempunyai fungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisa, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Lalu di slide selanjutnya, sistem informasi memiliki kemampuan utama sebagai berikut. Di sini ada 8, yaitu 1. Melaksanakan komputasi numerik bervolume besar dan kecepatan tinggi. 2. Menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang murah. 3. Menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat banyak atau besar dalam ruang yang kecil tetapi mudah diakses. 4. Memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan murah. 5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi orang-orang yang bekerja dalam kelompok dalam suatu tempat atau beberapa lokasi. 6. Mengotomatiskan proses-proses bisnis dan tugas-tugas yang dikerjakan secara manual. 7. Mempercepat pengetikan dan penyuntingan. 8. Pembiayaan yang lebih murah daripada pengerjaan secara manual. Lalu di slide selanjutnya ada World Wide Web. WWW atau World Wide Web maupun web saja adalah sebuah sistem yang saling terkait dengan sebuah dokumen berformat hypertext yang berisi beragam informasi baik tulisan, gambar, suara, video, dan informasi multimedia lainnya, dan dapat diakses melalui sebuah perangkat yang disebut dengan web browser. Untuk menerjemahkan dokumen hypertext ke dalam bentuk dokumen yang dapat dipahami oleh manusia, maka web browser melalui web client yang membaca halaman web yang tersimpan di sebuah web server melalui protokol yang sering disebut HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Perangkat lunak web browser saat ini tersedia dalam berbagai produk dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Beberapa web browser yang paling terkenal saat ini adalah Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, dan lain sebagainya. Lalu di slide selanjutnya ada dokumen hypertext yang tersimpan di dalam sebuah web server yang memiliki banyak link atau sambungan antara satu dokumen hypertext dengan dokumen hypertext lainnya. Dengan adanya link antar dokumen hypertext, maka hal tersebut dapat memudahkan pengaksesan untuk mengunjungi atau mendapatkan dokumen-dokumen terkait yang diinginkannya. Lalu di sini ada 3 PHP. PHP merupakan singkatan dari PHP Hypertext Processor. PHP digunakan sebagai bahasa script server side dalam pengembangan web yang disisipkan pada dokumen HTML. Penggunaan PHP memungkinkan web dapat dibuat dinamis sehingga maintenance situs web menjadi lebih mudah dan efisien. PHP ditulis menggunakan bahasa C. PHP memiliki banyak kelebihan yang tidak dapat dimiliki oleh bahasa script sejenis. PHP difokuskan pada pembuatan script server side yang bisa melakukan apa saja untuk dilakukan oleh CGI. Seperti mengumpulkan data dari from, menghasilkan halaman web dinamis, dan kemampuan pengiriman serta menerima cookies. Bahkan lebih daripada kemampuan CGI, PHP tidak terbatas pada hasil keluaran HTML atau Hypertext Markup Language. PHP juga memiliki kemampuan untuk mengelola gambar, file PDF, dan movie flash. PHP juga dapat menghasilkan teks seperti HTML dan file XML lainnya. Salah satu fitur yang dapat diandalkan oleh PHP adalah dukungannya terhadap banyak database. Salah satunya adalah MySQL. Lalu di selanjutnya ada sintaks PHP.
Sintak program atau skrip PHP ditulis dalam apitan tanda khusus PHP. Ada 4 macam pasangan tag PHP yang dapat digunakan untuk menandai blok skrip PHP. 1. Ini tandanya apa ya? Kurang lebih tanda tanya PHP itu pembukanya, lalu ditutup oleh tanda tanya terus tanda besar. Lalu yang kedua ada buka tanda kecil, lalu script language sama dengan kutip 2 PHP, kutip 2 lagi, baru tanda besar, lalu ditutup oleh tanda kecil slash script tanda besar. Nomor 3 yaitu ada tanda kecil terus sama dengan, lalu ditutup oleh tanda tanya terus sama tanda besar. Terus yang keempat ada tanda kecil, lalu ada persen, ditutup oleh tanda persen terus tanda besar. Cara 1 dan 2 merupakan cara yang paling umum digunakan, sekalipun cara 3 tampak lebih praktis karena cara 3 tidak selalu diaktifkan pada konfigurasi file PHP ini. Sedangkan cara 4 dimungkinkan sebagai kemudahan bagi yang sudah terbiasa dengan ASP atau bisa disebut Active Server Page. Namun bila ini tidak dikenal, maka harus dilakukan pengaktifan pada file konfigurasi PHP ini. Lalu di slide selanjutnya ada menampilkan string. Untuk menampilkan string dalam PHP disediakan fungsi seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Ini tabel pertama, yaitu fungsi menampilkan string dalam PHP, fungsi sintak echo. Fungsi di sini ada fungsi dan sintak. Fungsi untuk echo, sintaknya echo atau string arg1, terus ada string lagi sama arg. Terus fungsi print, sintaknya print. Terus di situ ada string arg, lalu fungsi printf, sintaknya printf, string format. Terus ada mixed arg. Lalu membuat database. Pembuatan suatu database dapat dilakukan dengan perintah SQL berikut. Apabila berhasil, akan tampil nama database yang baru dibuat. Ini adalah tampilannya. Tampilan create database pegawai. Untuk memastikan apakah perintah tersebut berhasil dilakukan, dapat menggunakan perintah SQL berikut. Nah, di bawahnya adalah tampilannya. Terus memilih database. Sebelum dapat membuat tabel atau mengerjakan suatu berkaitan dengan database yang dibuat, kita perlu memberitahu MySQL bahwa kita akan bekerja dengan database baru kita. Untuk memilih database dapat diberikan perintah berikut. Nah, perintahnya di situ ada use name underscore database, terus titik koma. Lalu artinya seluruh aksi berikutnya akan diaplikasikan terhadap database tersebut. Lalu di sini ada menghapus database. Contohnya untuk menghapus database yaitu drop database pegawai titik koma.
Perintah tersebut sebaiknya digunakan secara hati-hati karena MySQL menjalankan perintah tersebut tanpa memberi peringatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dagilang Pamungkas dengan NIM 111800631. Ya, selanjutnya saya akan membacakan slide ke-21 yaitu tentang membuat tabel. Yang pertama adalah contoh MySQL, terus create table pegawai, terus nomor pegawai, in not null, auto increment. Yang ketiga itu adalah nama varchar kurung atau 50. Yang keempat itu adalah pekerjaan varchar yang 30. Terus ada selanjutnya ada kode departemen in not null. Yang selanjutnya adalah primer key atau nomor pegawai. Ya, setelah perintah pembuatan tabel diberikan untuk memastikan tabel telah sukses terbentuk atau belum, dapat diberikan perintah MySQL sebagai berikut. Ya, ini contoh tabela ya. Ya, ini tipe data file yang dikenal MySQL ditunjukkan pada tabel 3, 4, dan 5. Ya, ini contohnya. Nah, selanjutnya ada slide di 23, menghapus tabel. Ya, di sini dia menghapus tabel. Perintahnya adalah perintah SQL dapat digunakan untuk menghapus tabel sebagai berikut. Ya, ini contohnya adalah drop table, nama, underscore atau tabel, terus titik koma. Contohnya itu adalah drop table pegawai titik koma. Selanjutnya ada perintah tersebut sebaiknya dilakukan secara hati-hati karena MySQL menjalankan perintah tanpa memberi peringatan. Ya, selanjutnya menyiapkan data dalam tabel. Contoh MySQL insert info atau instruktur kd underscore instruktur, instruktur tutup kurung. Terus selanjutnya ada values buka kurung, koma atas 000 kutip atas, koma, kutip atas, Andi, kutip atas, buka kurung, titik koma. Ya, hasil perintah di atas adalah sebagai berikut. Ini contohnya kd underscore instruktur, bawahnya itu ada 001, terus sampingnya ada instruktur, bawahnya ada Andi. Ya, selanjutnya sini ada menampilkan data. Perintah untuk menampilkan data yang tersimpan dalam tabel dapat dilakukan dengan perintah select. 1. Menampilkan data dari seluruh file atau kolom. Contohnya adalah MySQL select from belajar, bintang select from belajar, titik koma. Hasilnya seperti ini ya. Ya, yang kedua ada menampilkan data dari file atau kolom tertentu. Contoh MySQL select nomor underscore siswa from belajar titik koma. Ya, hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya ada menampilkan data dengan mengacu nama tabel secara absolut. Terkadang kita memiliki file atau kolom yang sama dari tabel yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menampilkan data dari satu tabel secara absolut, Anda dapat mengacu pada nama tabel yang dikehendaki. Contohnya MySQL, ini contoh ya codingan. MySQL select siswa titik nomor underscore siswa, koma, siswa titik nama underscore siswa from siswa. Hasilnya sebagai berikut. Ya, selanjutnya ada menampilkan data tanpa data kembar dengan distinct. Contohnya adalah MySQL select distinct no underscore siswa from belajar titik koma. Ya, hasilnya sebagai berikut. Ya, selanjutnya ada menampilkan data berdasarkan kondisi where. Contohnya seperti tabel berikut. Menampilkan data dari tabel rekan yang berusia 30 sampai dengan 40 tahun. Selanjutnya ada codingan lagi di bawah. MySQL select bintang from rekan where usia between 30 and 40 tahun. Hasilnya sebagai berikut. Untuk selanjutnya
Sini ada menampilkan data dari tabel rekan yang namanya diawali dengan karakter R. Selanjutnya codingan selanjutnya MySQL select bintang from rekan where nama like R. Ini contoh tabelnya sebagai berikut. Nama saya Teguh Aldi Syaputra, NIM saya 119 2010. Saya akan meneruskan presentasi melanjutkan teman saya. 6. Menampilkan data berdasarkan klausa group by. Contoh, menampilkan data dari tabel rekan dengan menghitung jumlahnya berdasarkan alamat. MySQL select count bintang alamat from rekan group by alamat. Hasilnya seperti ini. 5. WAM Server. WAM Server merupakan sebuah program aplikasi pengembangan web yang memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi web dengan menggunakan Apache PHP dan database MySQL. WAM Server dilengkapi dengan PHPMyAdmin yang memudahkan pengembangan dalam mengelola database. WAM Server memungkinkan pengembang web untuk menjadikan komputer miliknya menjadi sebuah server host. Dengan kegunaan ini kita dapat membuat jaringan lokal sendiri. Dalam artikel kita dapat membuat website secara offline untuk masa coba-coba di komputer sendiri. Jadi fungsi dari WAM Server itu sendiri merupakan server website kita. WAM Server dapat diinstal secara otomatis dan penggunanya sangat intuitif. Anda akan dapat menyetel server Anda tanpa harus menyentuh file pengaturan. Pengelolaan dan pengaturan server ini dapat dilakukan melalui trosikon menu yang terletak pada taskbar. Gambar 3. Tampilan trosikon menu web server. A. Correctness, kebenaran, yaitu tingkat di mana program memenuhi spesifikasi dan memenuhi misi pelanggan. B. Reliability, reliabilitas, yaitu tingkat di mana sebuah program dapat diharapkan melakukan fungsi yang diharapkan dengan ketelitian yang diminta. E. Efisiensi, efisiensi yaitu jumlah sumber daya penghitungan dan kode yang diperlukan oleh program untuk melakukan fungsinya. D. Integrity, integritas yaitu tingkat di mana akses ke perangkat lunak atau data oleh orang yang tidak berhak dapat dikontrol. E. Usability, usability yaitu usaha yang diperlukan untuk mempelajari, pengoperasikan, penyimpanan input, dan mengintegrasikan output suatu program. F. Maintainability, maintainabilitas yaitu usaha yang diperlukan untuk mencari dan membetulkan kesalahan pada sebuah program. G. Fleksibilitas, fleksibilitas yaitu usaha yang diperlukan untuk memodifikasi program operasional. H. Testability, testabilitas yaitu usaha yang diperlukan untuk menguji sebuah program untuk memastikan apakah program melakukan fungsinya yang dimaksudkan. I. Portability, portabilitas yaitu usaha yang diperlukan untuk memindahkan program dari satu perangkat keras dan atau lingkungan sistem perangkat lunak ke yang lainnya. J. Usability, usabilitas yaitu tingkat di mana sebuah program atau bagian dari suatu program dapat digunakan kembali di dalam aplikasi yang lain yang berhubungan dengan kemasan dan ruang lingkup dari fungsi yang dilakukan oleh program. K. Interoperability, interoperabilitas yaitu usaha yang diperlukan untuk merangkai satu sistem dengan yang lainnya. B. Instrumen penelitian. Menurut Sugiano, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan faktor kualitas McCall sebagai alat ukur instrumen dalam
menentukan tingkat kelayakan perangkat lunak sistem informasi berbasis web dengan PHP dan SQL. Adapun indikator yang dipilih adalah dari segi correctness, reliability, integrity, dan usability. 1. Correctness, kebenaran. Indikator ini dipilih untuk mengetahui sejauh mana perangkat lunak mampu memenuhi kebutuhan pelanggan, dan indikator ini dipilih dua kriteria penilaian, yaitu completeness dan konsistensi. 2. Reliabilitas. Indikator ini dipilih untuk mengetahui sejauh mana perangkat lunak mampu melakukan fungsi yang telah ditetapkan dengan ketelitian yang diminta. Dan indikator ini dipilih 3 kriteria penelitian, yaitu accuracy, error tolerance, dan simplicity. 3. Integritas. Indikator ini dipilih untuk mengetahui kemampuan perangkat lunak dalam mengontrol akses data oleh pengguna yang tidak berhak. Dari indikator ini dipilih 2 kriteria penelitian, yaitu instrumental dan security. 4. Usabilitas. Indikator ini dipilih untuk mengetahui sejauh mana perangkat lunak memberikan kemudahan pengoperasian bagi pengguna. Dari indikator ini dipilih 2 kriteria penilaian, yaitu operability dan training. Adapun skala pengukuran yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 8, skala Likert. Pengujian instrumen dilakukan melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang akan digunakan mampu memberikan data yang valid. Pengujian valid instrumen dilakukan melalui pengujian validitas kontrak dan validitas isi. Sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang akan digunakan mampu menghasilkan data yang reliabilitas atau konsisten. Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan menggunakan teknik coron-based. Metode pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak menggunakan metode pengembangan waterfall model. Dalam waterfall model terdapat beberapa tahapan utama yang menggambarkan aktivitas pengembangan perangkat lunak. Gambar 8 titik waterfall model menurut Somerville. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Andi Siswanto Ahmad Budiono, NIM 111800022. Di sini saya akan meneruskan dari teman saya ya. Kita lanjut aja. Di sini ada nomor 1. Analisis kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Lanjut nomor 2, di sini ada desain sistem. Desain sistem dikerjakan setelah kebutuhan selesai, dikumpulkan secara lengkap. Dan ada nomor 3, implementasi desain. Program yang diterjemahkan ke dalam kode-kode dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sudah ditentukan. Program yang dibangun langsung diuji secara unit. 4. Pengujian sistem unit program disatukan secara utuh, kemudian diuji secara keseluruhan. Nomor 5. Pemeliharaan dapat berupa penyesuaian atau perubahan karena adaptasi dengan situasi sebenarnya. Oke, kita lanjut. Di sini ada perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi PSB berbasis web dengan PHP dan SQL adalah sebagai berikut. A. Perangkat server. Ini terdiri dari 5 ya. 1. Seperangkat laptop dengan spesifikasi prosesor Intel Core Duo T6600 2.20 GHz, RAM 1 GB, VGA-nya Intel GMA 512 GB. Terus monitor LCD dan yang terakhir mouse dan keyboard ditentukan di sini. Habis itu yang B, perangkat klien. 1. Seperangkat laptop sama kayak tadi. Habis itu RAM masih sama, VGA Intel dan masih sama semuanya. Oke, kita lanjut aja. Di sini ada perangkat lunak, bisa kita lihat.
kita perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem informasi PSB berbasis web dengan PHP dan SQL adalah sebagai berikut. A. Sistem operasi Windows 7 Ultimate. B. WinMP Server 2.0 digunakan sebagai PHP dan SQL Server. C. Adobe Dreamweaver CS4 digunakan untuk pengkodean sistem 63. Habis itu D. Adobe Photoshop CS4 digunakan untuk desain antarmuka sistem. Dan E. Web browser Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, dan sejenisnya. Oke, kita lanjut. Di sini bisa kita lihat desain database. Di sini bisa kita lihat ya, ada tabel 10 atau tabel user. Di sini fieldnya ada ID user dan username, password, nama, level, type. Tipenya varchar semua sama dan size-nya 5, 45, dan 45, 45. Di sini ada tabel 11, tabel kecamatan, fieldnya ID kecamatan, dan tabel 12, tabel sekolah asal ya. Di sini fieldnya ID sekolah dan ID ke EE ya. Maaf. Ya, KEE. Habis itu nama sekolah, alamat sekolah. Di sini tipenya ada integer sama varchar. Size-nya 3, 2, 25, 45. Dan di sini ada tabel 13, tabel prestasi. ID prestasi, nilai prestasi. Tipenya varchar semua. Size-nya 6, 45, 5. Oke, kita lanjut lagi. Di sini keterangan yang bintang 1 adalah primary key dan foreign key bintang 2-nya. Oke, di sini tabel 14, tabel peserta. Nomor daftar ini sebagai primary key dan tipenya integer, size-nya 4. Nama peserta varchar 45, ID sekolah sebagai foreign key dan size-nya cuma 3. Dan di sini ada alamat varchar 45. Tempat lahir, tanggal lahir dia adalah D. Habis itu ada agama, di sini varchar, nama ayah varchar, nilai UN, nilai Indo, nilai Inggris, dan lain-lainnya. Di sini tabel 15 daftar ulang. Di sini ada nomor daftar. Dia primary key juga sekaligus foreign key. Di sini tipenya integer, size-nya 4. Dan tabel 16 tabel berita, ID berita ya. Di sini primary key untuk ID beritanya. Oke. Habis itu judul, intro, konten, gambar, tipenya teks semua. Oke, kita lanjut. Di sini relasi antar tabel. Bentuk relasi antar tabel pada database sistem informasi PSB ini adalah berupa entity relationship diagram IRD. Diagram relasi ini menggambarkan alur hubungan antar tabel yang terjadi pada sistem basis data informasi yang telah dibuat. Oke, di sini bisa kita saksikan. Di sini ada IRD-nya untuk tabel user, kecamatan, berita, sekolah asal, prestasi, dan juga peserta daftar ulang. Ya. Di situ juga bisa kita lihat sebagai primary key-nya ID user, ID kecamatan, ID berita, ID sekolah, nomor daftar, dan nomor daftar lagi, dan ID prestasi. Oke, kita lanjut aja. Oke, di sini ada struktur alur berupa garis pada gambar menunjukkan proses hubungan antar tabel. Pada setiap tabel yang berhubungan memiliki primary key dan foreign key. Sebagai contoh, ID kecamatan pada tabel sekolah asal mempunyai relasi dengan ID kecamatan pada tabel kecamatan. ID kecamatan pada tabel sekolah asal berfungsi sebagai foreign key, sedangkan ID kecamatan pada tabel kecamatan berfungsi sebagai primary key. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada bab 4 penutup. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Perangkat lunak sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web dengan PHP dan SQL ini telah berhasil dikembangkan. Sistem ini mampu mengelola pelaksanaan penerimaan siswa baru, yaitu pendaftaran, seleksi, penjurnalan, pengumuman, dan pendaftaran ulang. Nomor 2. Berdasarkan penilaian kelayakan perangkat lunak oleh ahli, tingkat kelayakan sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web dengan PHP dan SQL dari segi correctness adalah sebesar 85,55%, sangat layak. Dari segi reliability adalah sebesar 83,84% dan sangat layak. Dari segi integrity adalah sebesar 80%, layak aja, nggak pakai sangat. Dan dari segi usability adalah sebesar 80% juga layak ya, sama. Sedangkan berdasarkan penelitian kelayakan berangkat lunak oleh pengguna dapat disimpulkan sebanyak 70%. Guru menyatakan bahwa sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web dengan PHP dan SQL sangat layak dan segi correctness. Sedangkan sebanyak 75% siswa menyatakan layak penerimaan siswa baru berbasis web dengan PHP dan SQL ini sangat layak. Dan
Dari segi integrity sebanyak 60% guru menyatakan bahwa sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web dengan PHP 133 dan SQL ini sangat layak, sedangkan sebanyak 60% siswa menyatakan cukup layak. Dari segi usability berbasis web, dari segi usability sebanyak 50% guru dan 45% siswa menyatakan bahwa sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web dengan PHP dan SQL ini layak. Dan dalam jumlah yang sama, yaitu sebanyak 45% siswa lain juga menyatakan bahwa sistem informasi ini sangat layak dari segi usability. Oke, di sini ada B, saran yang dapat menulis berikan yang sekiranya bermanfaat adalah sebagai berikut. Nomor 1, perlu adanya penambahan beberapa fitur seperti animasi flash, waktu, dan tanggal atau buku tamu yang akan membuat sistem informasi ini lebih menarik dan komunikatif. 2, prosedur seleksi yang ada pada penelitian ini adalah berdasar pada pelaksanaan PSB periode terakhir. Jadi apabila terjadi perubahan prosedur 134 seleksi maupun pelaksanaan PSB, maka perlu dilakukan perubahan ataupun penyesuaian prosedur pada perangkat lunak. Nomor 3, perlu adanya penyesuaian tampilan terhadap kondisi pelaksanaan penerimaan siswa baru yang sesungguhnya, seperti informasi data yang harus dipublikasikan dan tidak bisa dipublikasikan dan sebagainya. Nomor 4, sistem informasi PSB ini dapat dipadukan dengan sistem informasi yang ada di lingkungan sekolah seperti informasi akademik, website sekolah, sehingga akan menghasilkan satu kesatuan sistem informasi sekolah yang interaktif. Oke, itu saja dari saya. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.